Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kan biasanya aku record dengan live coding ya. Nah, untuk kali ini aku minta maaf banget karena aku sebelumnya itu aku udah live coding dari awal. Cuman qadarullah emang waktu itu tuh kan banyak error ya kak, jadi belum sempat selesai, baru nyampe add data nge-recordnya. Nah yang edit sama delete belum. Nah karena sebelumnya itu udah record live coding yang bagian add datanya itu udah nyampe bagian add data, itu aku pause dulu recordnya. Nah qadarullah pas tadi malam kan kita ngerjain tugasnya Pak Dedi ya. Nah kebetulan itu yang dipakai nyambungin si yang alat itu ke pakai laptop aku kak, jadi otomatis mereka juga minta nge-record. Nah posisinya itu di laptop aku tuh masih ada recordan yang tugas Kak Dila, jadi ya udah akhirnya aku save dulu lah, aku klik selesai nge-record, malah nggak ke save kak. Mungkin dari ininya kurang bagus kali ya. Sebelumnya aku juga pernah kayak gini kak, pernah udah nge-record karena di post terlalu lama, pas udah selesai nggak ke save, tapi nggak tahu itunya recordnya kesimpan kemana, intinya nggak ke save kak. Jadi minta maaf banget. Mungkin di tugas kali ini aku nggak bakal live coding, tapi aku bakal ngejelasin aja gitu dari codingannya. Nah tugas kali ini itu melakukan CRUD. Ada create, CRUD itu create, read, update, dan delete data satu tabel yang ada gambarnya. Terus semua fitur CRUD ini harus berfungsi. Nah di sini aku lanjut untuk tugas yang CRUD ini, aku lanjut di file yang sebelumnya, yaitu peminjaman buku. Nah di sini kan aku udah buat whimsicalnya yang kemarin tuh. Nah kemarin itu aku udah buat yang tabel anggota. Nah untuk sekarang aku mau buat yang tabel peminjaman. Nah karena perintah tugasnya itu disuruh menggunakan gambar, nah di sini kan aku nggak ada ya, tapi nggak apa-apa, nanti mau aku tambahin aja gambar gitu. Oke. Nah seperti biasa, untuk membuat tabel baru itu tentunya kita buat folder baru kan, biar nggak pusing mana. Nah ini buat folder baru, di sini tabelnya namanya peminjaman. Di sini aku buat folder baru namanya peminjaman. Nah kalau udah, ini kan aku udah buat folder peminjamannya tapi belum buat tabelnya. Nah sebelum aku buat file baru, di sini tuh aku mau buat tabelnya dulu kan. Nah terus kita ke terminal, terus tulis php artisan make migration create, nama tabel aku kan itu peminjaman, create peminjaman table. Nah kemudian di enter. Nah kalau udah berhasil migrationnya, PHP artisan yang tadi migrate udah berhasil buat migrationnya, kita cek di sini. Nah ini peminjaman, peminjaman aku buatnya. Nah terus setelah itu kan sebelumnya itu ini belum ada ya, cuman ada dollar table ID sama dollar table timestamp. Nah ini kita tambahin dari yang ini, kan di sini kita ada field ini nih, bukan pembalian, sorry, di peminjaman. Nah kita masukin itu ke sini, ada anggota ID, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan image. Nah image ini di sini nggak ada karena tugasnya diperintahkan untuk menambahkan image, jadi udah aku tambahin aja di sini bawahnya img anggota. Nah udah, kalau udah kita masuk dulu, buat dulu modelnya di terminal, tulis php artisan make model peminjaman. Nah kalau udah berhasil modelnya,
udah berhasil kebuat, kita masuk ke file model kayak ini, model. Nah, nanti dia udah kebuat nih. Kalau dia berhasil di sini, dia kebuat di sini peminjaman. Modelnya tadi kan aku buatnya peminjaman. Nah, di bagian sini, nah ini tuh sebelumnya belum ada nih protected dollar table sama protected dollar variable, ini belum ada. Cuman ada use hash factory, sama ini juga belum ada. Nah, terus kita masukin lah, kita panggil field yang tadi udah kita buat di migration, di tabel migration tadi, dipanggil ke sini. Nah, protected dollar table peminjaman, nama si filenya, nama tabelnya yang tadi kita buat kan peminjaman, protected dollar variable, terus dimasukin lah nama fieldnya, ada ID, anggota ID, tanggal pinjam, tanggal kembali, sama image anggota. Nah, lanjut, setelah didaftarkan si fieldnya dari yang migration, kita tulis di sini PHP artisan migrate. Itu fungsinya untuk menampilkan field tabel yang udah kita buat itu ke localhost. Di localhostnya, mana localhost? Nah, di sini nama aku kan itu mana sih? Purpose ya. Purpose, terus peminjaman. Nah, nanti field yang tadi udah kita buat di VS Code, dia keluar di sini setelah kita migrate. Nah, udah keluar. Kemudian setelah kita buat tabelnya dan fieldnya, lanjut kita buat controller. Nah, kalau udah, kita buatlah controllernya di sini. Ya kan langsung itu kan membuat controller kan. Nah, di terminal kita tulis PHP artisan make controller peminjaman controller. Nah, kalau udah berhasil, nanti dia muncul lah di controller mana controller. Oh, ini. Nah, dia muncul di sini di folder out, dia muncul file namanya peminjaman controller. Oke, kalau udah buat controllernya, kita balik lagi ke folder peminjamannya. Nah, ke folder peminjaman, terus kita buatlah. Yang pertama itu kita buat peminjaman blade.php. Nah, kalau udah, kita masukin ini tuh dicomot dari yang anggota blade.php. Kita comot. Kan masih sama juga ya tabelnya. Kita tabelnya pokoknya comot ininya, si codingan dari anggota blade ke peminjaman blade.php. Nah, terus kalau udah tinggal kita ubah-ubah. Kan ini kan sebelumnya itu punyanya si anggota kan. Ya udah, di sini kita ubah-ubahin. Asalnya ini add anggota, kita ubah jadi add peminjaman. Habis itu apa lagi ya? Ininya ID, nama, tanggal pinjam, tanggal kembali. Ini kita ubah. Image anggota, action. Kemudian sebelumnya for each-nya dihapus ya. Dihapus. Terus dolar juga sebelumnya dihapus, kosongin. Kemudian di bagian review juga dihapus. Nah, udah. Terus kalau udah, si dollar row-nya ini udah kita hapusin kan, punya yang si anggota. Terus review udah kosong. Oh ya, ini juga jangan lupa si database ini ya kan kosong, dikosongin. Udah, kalau udah dikosongin, si include juga dihapus. Terus kita ke bagian web.php. Web.php untuk buat apa? Untuk membuat root controllernya, controller peminjaman. Nah, terus kalau udah, ini pinjamnya tinggal di copy aja dari atas. Nah, terus kalau udah, kan ini sebelumnya anggota controller ya, terus ubah jadi peminjaman controller.
Nah, terus si peminjaman ini kita copy, habis itu pergi ke peminjaman controller. Nah, kemudian dibuatlah public function-nya. Public function index, habis itu return view admin. Admin itu nama si folder ini. Mana? Nah, ini folder admin. Kemudian peminjaman itu ini kan, jadi si peminjaman itu dibungkus sama folder admin kan, jadi yang pertama dipanggil itu si yang pertama ngebungkusnya admin, habis itu peminjaman nih, folder peminjaman, terus ini peminjaman dari peminjaman blade ini. Nah, terus jangan salah, di sini kan file peminjamannya kecil kan, p-nya di sini juga harus kecil tuh. Nah, terus di mana, balik lagi ke web. Nah, bagian admin index peminjamannya ini di copy, terus kita paste di sidebar. Sidebar mana ya, bentar. Nah, ini sidebar. Nah, kita copy di sini. Nih, ini tabel peminjaman buku. Kita paste di sini admin index peminjaman. Nah, kalau udah, kita bisa ngecek hasilnya, outputnya ini. Jangan lupa tulis dulu php artisan save. Kemudian jangan lupa juga npm run dev. Kalau udah, tinggal kita klik si ininya. Nah, ini udah aku masuk ke sini. Nah, keluar outputnya, nanti dia udah ke di peminjaman bukunya ini dia udah kebuat si tabelnya, tapi belum ada isinya ya kan, soalnya belum kita isi. Nah, kalau udah kan, kita kan udah buat si tabelnya kan, tampilan tabelnya. Oh ya, sebelumnya itu yang ini tabel si modalnya kan, bentar di peminjaman blade.php. Nah, sebelumnya ini kan di bawah ini kan ada model ya, modal. Nah, kita nggak pakai modal. Untuk kali ini tabelnya itu pakai form. Nah, makanya kita menampilkan tabelnya itu berbeda dengan tabel nanti untuk yang di bagian ini nanti kita bakal ngubah menggunakan form ketika kita add peminjaman. Kan kalau yang anggota nih, kita ketik add anggota, nah dia munculnya modal kan. Nah, kalau peminjaman enggak, kita maunya nampilnya pakai form tuh. Nah, untuk add pinjaman, kita balik lagi ke codingan, kita buat file baru. Mana? Nah, ini kita buat file baru namanya create.blade.php. Nah, kalau udah, kita buatlah si extend admin template base sama section title form peminjaman. Ini untuk judulnya, sama section content. Nah, terus untuk si formnya ini aku ngopi dari Bootstrap. Nih, bentar ya. Bootstrap. Nah, aku ngopi dari sini. Form bukan. Aku apa sih namanya? Oh ya, form, benar. Nah, aku ngopi yang ini. Kemudian ditempel lah di sini. Nah, kalau udah ditempel, terus kalau udah kita buat kan sebelumnya ini pas ngopi dari sini tuh gak ada form actionnya ya, gak ada, ini cuma ada form, gak ada actionnya kan. Nah, kita tambah di sini action.
actionnya masih kosong, kemudian metodenya post masih kosong karena kan kita belum buat rootnya gitu. Kemudian kita tambahin end type karena kan kita mau ada image, jadi kita harus tambahin end type multipart from data. Nah, kemudian karena di sini aku mau buat si nama nama anggotanya ini nggak manual, nggak ngetik, jadi kayak select gitu bentuknya. Jadi di sini kita buatlah, kita tambahin ini label for-nya nama anggota, terus kita tambahin select class, form control, custom select, form control border name. Nah, terus untuk name sama ID harus sama dengan for, namanya anggota ID. Nah, kemudian optionnya pilih nama anggota, terus karena si nama anggota ini aku comot itu dari si tabel ini, tabel anggota, jadi di controllernya nanti kita tambahin mana controllernya. Di sini kita tambahin lah dolar peminjaman sama dengan modalnya peminjaman all, terus bentar. Nah, setelah buat dolar peminjaman, nah yang mau kita comot itu dari tabel anggota kan. Nah, terus kita tambahlah dolar anggota sama dengan nama modalnya anggota all. Nah, kalau udah buat si dolar peminjaman sama dolar anggota, di sini kan sebelumnya kita udah buat return view admin peminjaman doang kan. Terus kita tambahin compact peminjaman ini dari dolar peminjaman dan anggota dari dolar anggota ini. Nah, udah. Kemudian kita balik lagi ke file create. Ini kah? Oh iya. Create blade.php. Nah, terus di sini kita mau nampilin for each-nya, perulangannya. Nah, dibuatlah for each dolar anggota as dollar row. Nah, terus si option value-nya dollar row ID, kemudian alt-nya itu anggota ID, kemudian kita buat perbandingan anggota ID sama dengan dollar row ID. Tanda-tandanya selected, terus dollar row. Nah, nama ini dari mana? Kan kita mau ngambil apa sih namanya, field nama kan. Mau nampilin nama dari yang dicomot dari tabel anggota ini kan, kita mau ambil field nama, jadi kita tulis di sininya dollar row nama. Nah, kemudian kita kan mau buat tampilannya ya. Nah, terus jangan lupa kita balik dulu nih ke web.php. Kita buat dulu rootnya. Rootnya get peminjaman form peminjaman, name admin form peminjaman. Nah, kalau udah buat ini, si form peminjamannya kita copy, terus kita pergi ke peminjaman controller. Nah, kalau udah kita buat public function, terus kita paste di sini form peminjaman. Kemudian setelah itu kita buat return view dulu nih, harusnya return view
Terus nah ini si admin peminjaman create dari yang tadi udah kita buat di sini kan. Nah, sebelumnya kita udah buat ini kan, root post ya. Root post peminjaman create tambah peminjaman admin create peminjaman. Nah, terus di sini tulis review admin peminjaman create. Nah, kemudian kalau udah buat, udah panggil admin peminjaman create-nya, kita panggil modalnya compact anggota. Ini dari dolar anggota. Nah, kemudian kita balik lagi ke website PHP, terus si admin form peminjaman ini kita copy, kemudian kita ke peminjaman Blade. Nah, terus di bagian add, nah di bagian add peminjaman kita masukin lah yang tadi udah kita copy di href ini, root admin form peminjaman. Nah, sebelumnya itu kan ada apa namanya, ada data toggle kan, data toggle sama data targetnya itu kita hapus. Nah, kalau udah ini bisa kita cek lagi di sini. Nanti ketika kita klik add peminjaman, nah dia udah muncul seperti ini, form peminjaman. Ketika kita klik pilih nama, nah dia udah keluar ini dari field yang tabel anggota kan, dia keluar. Nanti tinggal kita pilih. Kemudian untuk yang si image-nya juga udah bisa kita pilih nih dari file, kemudian tanggal peminjaman sama tanggal pengembalian. Nah, kemudian ini belum bisa kita isi tuh. Nah, di bagian sini kita bagian create.blade kita ubah-ubah dulu nih file input, kemudian ininya samain img anggota, name sama ID juga samain img anggota. Kemudian kan ada tanggal yang udah kita buat itu ada tanggal peminjaman kan, tanggal pinjam masukin di for ID sama name harus sama, kemudian tanggal pengembalian for ID sama name juga harus sama, tanggal underscore kembali. Nah, udah, kalau udah disamain, oh iya, untuk di image ini jadi intinya si image-nya kan aku mau buat bentuk kayak gini. Nah, di bagian ininya, di image ini kita buatnya label for image anggota, kemudian di class-nya input group, custom file. Nah, type-nya ini type file, tipenya tipe file, kemudian name image, class, form control, ID image anggota. Nah, nanti otomatis kalau udah selesai nih codingan ini, otomatis keluarnya dia ketika kita klik langsung dia pergi ke si file ini. Nah, di sini aku mau nyoba ubah yang ini coba ya. Jangan form control, coba custom file input. Custom file input, custom file input, habis itu di sini img anggota, kemudian mau aku cek dulu, bentar, kayak gimana ya tampilannya. Oh,
Bagusan yang ini apa yang sebelumnya ya? Coba bentar. Kayaknya mendingan yang ini aja deh. Ya udah deh, nggak jadi aku ubah. Nah, ini udah kebuat seperti ini. Selanjutnya kita buat proses tambah datanya. Nah, kita ke web, terus kita buat rootnya, root mana? Oh ini, root post, peminjaman create, tambah peminjaman, name, admin, create peminjaman. Nah, kemudian kita copy nih si tambah peminjaman ini, terus kita ke peminjaman controller, terus nah kita buat public function, paste yang tadi, tambah peminjaman, request, $request. Nah, fungsinya ini untuk memanipulasi sebuah data. Kemudian kita panggil bentar. Nah, ini. Oh, dia pindah ke bawah. Oh, alah. Bentar. Oh, udah nggak apa-apa lah. Bentar. Ini dia pindah ke sini. Peminjaman, create, terus masukin field-fieldnya, anggota ID, $request anggota ID, tanggal pinjam, $request tanggal pinjam, tanggal kembali, $request tanggal kembali, IMG anggota, $nama file. Nah, kalau udah di image ini kita pergi ke env, kemudian di file system ini kita ubah jadi public. Nah, kalau udah buat field ini, lanjut kita buat return redirect, terus root. Nah, ini fungsinya nih buat kembali ke halaman si admin index peminjaman ini. Nah, kemudian di create-nya, Nah, di create-nya ini kita tambahin form action-nya admin create peminjaman, sama kita tambahin add CSRF supaya dia tidak expired. Nah, kalau udah kita bisa cek ke sini. Nah, kita coba tambah data. Nah, ini ceritanya udah nambah, udah milih nambah, terus udah pilih input gambarnya, terus udah isi tanggal pinjaman, tanggal pengembalian. Nanti pas ketika di submit dia otomatis langsung kembali ke si tabel ini peminjaman, tapi posisinya itu dia belum nampilin data ke sini karena kan kita belum buat kan proses nampilin data ke sini ya, tapi dia tuh udah balik ke halaman ini dan dia udah ke save ke localhost-nya. Mana localhost? Nah, dia udah ke save ke localhost-nya ke sini. Nah, terus selanjutnya kita mau buat proses dia nge-save nampilin data ke sini, ke halaman ini. Nah, prosesnya itu caranya itu kita ke peminjaman blade.php, terus kita buat perulangan for each-nya. For each $peminjaman, terus datanya kutip as $row. Kemudian jangan lupa end for each.
Jangan lupa average-nya. Nah, si dolar peminjaman itu dari mana? Dari si Compaq itu kan dolar peminjaman. Nah, jadi di sini dipanggil dolar peminjaman as dolaro. Terus di bagian TD-nya dollar loop iteration, terus Garut anggota nama. Nah, ini untuk yang gambar dollar loop iteration, kemudian dolaro anggota. Kita kan mau ngambil field nama kan dari tabel anggota. Nah, di sini berarti dolaro nama tabelnya anggota sama nama fieldnya nama. Besok kita kasih tanda tanya 2 kali sama tanda kutip. Kemudian dolaro tanggal pinjam dan dolaro tanggal kembali. Nah, terus jangan lupa kita ke bagian model. Ke peminjaman.php, kemudian kita buat dulu lah public functionnya. Public function return public function anggota, kan kita mau nyambungin kan dari memanggil dari tabelnya tabelnya anggota kan. Nah, public function tulis anggota return $this belongs to anggota. Jadi dia tuh nyambung ke tabel anggota plus anggota ID. Oh ya, maaf, aku salah ngejelasin. Jadi yang dollar loop iteration nih emang pakai ini, tapi ini tuh bukan image. Kalau image kan ada lagi nih di sini. Image src URL image, habis itu slice $row image anggota, out $row anggota ID, class img fluid. Nah, kalau udah buat seperti ini, nanti kita bisa tambah data. Nah, ini aku kasih contoh deh. Peminjaman nama siapa ya, Jisoo. Tanggal peminjamannya misalkan 5 April sampai 12 April. Kita submit. Error. Karena aku belum image-nya, sorry. Image-nya jangan lupa. Terus submit. Nah, dia tuh bisa kepanggil kalau misalkan sama image-nya. Jadi image-nya juga harus diisi ya, jangan nggak diisi image-nya. Ini dia panggil. Ada 2 ya. Ini aku hapus dulu kebanyakan. Ini kan aku udah proses hapusnya, tapi ntar bakal aku jelasin untuk proses hapusnya. Oke. Ini juga hapus kebanyakan. Nah, balik lagi ke sini. Nah, proses tambah data udah berhasil. Selanjutnya kita ke proses edit datanya. Nah, terus kita buatlah file baru di folder peminjaman, edit blade.php. Nah, kemudian si edit ini kita copy dari update anggota blade, kita copy ke sini. Oh ya, supaya gampang,
aku tuh ngopi ini tuh dari create.blade.php yang di folder peminjaman. Nah, kita copy ini semuanya, kemudian paste di sini, di edit blade.php. Nah, kemudian kalau udah, nah terus kalau udah dipaste di sini, kita ubah-ubah. Ini mana yang diubah? Oh, kita tambahin di sini dolar, bukan dolar, kita tambahin di sini value. Kan sebelumnya belum ada value kan, kita tambahin di sini value peminjaman, dolar peminjaman, image anggota, terus value dolar peminjaman, tanggal pinjam, value dolar peminjaman, tanggal kembali. Nah, sekarang, gimana sih cara untuk ketika kita klik edit, dia muncul form yang mau kita edit. Nah, kayak muncul seperti ini. Nih, ketika kita klik, muncul form seperti ini. Nah, gimana sih caranya? Kita back dulu. Seperti biasa, kita ke web.php, kita buat rootnya, rootnya get, edit, peminjaman, terus kita gunakan ID, edit, name, admin, edit, peminjaman. Nah, kalau udah, nah terus ke peminjaman controller, terus buat public function edit, terus kita panggil dolar anggota all, kemudian kita panggil dolar peminjaman find or fail rate. Nah, terus kita panggilnya sesuai dolar ID, karena kan tadi kita pakai ID kan, tadi di web.php itu di rootnya, dan saya juga pakai dolar ID. Nah, kemudian buat return view admin, ada nama folder peminjaman, terus nama filenya edit. Kemudian compactnya ini dari apa? Anggota sama peminjaman. Nah, terus kita ambil si admin editnya, kita copy admin edit peminjaman, terus paste di sini. Paste di sini. Bentar, bukan. Paste di mana ya? Oh, di peminjaman blade.php. Nah, di bagian ini kita kita paste di sini. Root admin edit peminjaman, terus $row ID. Nah, kalau udah proses ini semua udah selesai, udah masukin juga hrefnya, nanti ketika kita cek, ketika kita klik edit, nah dia masuklah ke form yang mau dieditnya itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau buat prosesnya. Jadi ketika kita ubah, klik submit, nah dia keubah dan langsung balik lagi ke halaman ini, dan dia tuh posisinya tuh udah keubah, udah keedit. Nah, untuk prosesnya kita pergi ke web.php, terus kita buat root put update peminjaman ID, update name admin,
nama si foldernya update, nama si filenya sama update ini bebas ya. Jadi di sini aku tulis admin update peminjaman. Kemudian kalau udah buat si rootnya, kita masuklah ke controller. Kita buat public function update. Nah, kita buat public function update, terus request $id. Nah, kemudian kita panggil dulu nih dolar peminjaman sama dengan peminjaman find or file $id. Kemudian bikin kondisi. Nah, karena aku bisanya pakai ngeluarnya ke image yang cara ribet itu cara pertama ya. Pokoknya cara ribet. Jadi di sini aku pakainya if $request file img anggota sama dengan kutip 2 ini kosong, habis itu dolar peminjaman, terus masukinlah fieldnya $request anggota ID. Nah, sesuai sama ininya, request tanggal pinjam, request tanggal kembali, request img anggota. Kemudian kalau udah buat if, kita buat else-nya. Else img anggota $request file img anggota $nama file time img anggota get original extension, kemudian img anggota move public path img nama file. Nah, kalau udah buat proses ini, kita mau buat proses ketika dia ubah ke foto baru. Nah, tuh dolar peminjaman, update, anggota ID, request anggota ID dan pinjaman, ini semuanya ditulis. Nah, kalau udah, jangan lupa return redirect-nya. Jadi ketika dia udah udah ngedit, udah keedit tuh, dia balik lagi ke halaman si admin indeks peminjaman. Jangan lupa kita buat return redirect route kembali ke admin indeks peminjaman. Nah, kalau udah, kita masukin si root-nya. Root admin update peminjamannya ke edit peminjaman. Ini ke edit black. Kita masukin lah formationnya root admin update peminjaman, terus dolar peminjaman ID gitu. Nah, terus ini kenapa dolar peminjaman? Karena di bagian controllernya kan kita nggak pakai for each. Di bagian update-nya kita pakainya dolar peminjaman. Mana sih? Wow. Nah, kita kan di bagian update itu kita pakai dolar peminjaman, makanya di mana? Editnya. Nah, makanya di sininya kita panggil dolar peminjaman ID. Nah, kalau untuk proses update itu jangan lupa panggil add method put. Nah, kalau udah bisa, kalau udah buat proses ini semua, kita udah bisa menampilkan apa yang dari hasil edit ini ke halaman ini. Ketika kita edit, terus kita ubah ya. Rosenya nggak usah diubah deh, ini aja. Kita edit jadi rose yang ini nggak usah diubah. Ini ubah aja deh. 2 Januari sampai 8 Januari. Ketika kita submit, nah dia sudah keubah dan sudah tampil di halaman ini. Iya, ke sini gitu, udah keubah ke sini. Oke, selanjutnya kita ke proses edit. Ke proses delete-nya, ke delete.
Nah, untuk delete kita jangan lupa buat file delete. Di sini aku namain filenya deleteminjam.blade.php di folder peminjaman ya. Kemudian si delete ini aku ngopi dari delete yang anggota. Dari delete ini aku copy ke paste di sini delete minjam. Kemudian tinggal diubah-ubah, hapus data peminjaman. Kemudian form actionnya kita hapus dulu, kita kosongin dulu. Nah kemudian, sebelumnya ini kan dia kan belum diubah kan dolar anggota nama. Nah dolar anggota nama ini aku ngopi dari sini. Kita copy dolar anggota namanya, baru deh paste di sini. Kemudian di bagian di sini di bagian peminjaman Blade, di file peminjaman Blade.php ini kan ada database sama database target. Nah di database target ini kita tambahin pagar delete $row id. Nah kalau udah, kita jangan lupa buat include-nya. Include admin, folder admin, peminjaman, terus delete minjam nih nama filenya. Nah kalau udah, nanti diproses di ininya, ketika kita klik delete, nah dia udah muncul nih ininya, tapi dia belum bisa dihapus karena kita belum memproses si delete-nya. Ini kita close aja, balik lagi untuk proses si hapusnya itu. Nah di sini kita ke web.php, kita buatlah root delete ya, metodenya delete, habis itu delete peminjaman, kita pakai id, habis itu ini delete minjam, nama filenya name admin delete peminjaman. Kemudian kalau udah, kita kompilasi delete minjam ini, kita ke controller, kita buat public function, mana public function delete minjam, paste yang tadi. Kemudian kemudian request dolar peminjaman, kemudian peminjaman file request id, karena kan kita menggunakan id ya, storage delete dolar peminjaman imd anggota dolar peminjaman delete. Kemudian pakai return redirect back supaya dia balik ke halaman itu. Nah kalau udah, kita ke web.php, comot admin delete peminjaman ini, terus kita pergi ke delete minjam, dan kita paste di form actionnya root admin delete peminjaman, jangan lupa $row id-nya. Nah kalau udah, ini kalau udah proses ini, kita udah bisa proses menghapus data. Ya, aku coba delete, hapus, nah dia udah kehapus, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekali lagi aku minta maaf karena nggak bisa live coding, karena record yang udah aku live coding dari awal tuh kehapus dan kayak nggak memungkinkan gitu untuk aku live coding dari awal. Jadi semoga apa yang udah aku jelasin tadi bisa dipahami. Kalau misalkan ada penjelasan yang salah, aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.